Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, gimana kabarnya? Ya, kabar petang kembali hadir untuk mengisi ruang dengar dan ruang visi dan misi Anda untuk membawa negeri ini ke depan menuju arah yang lebih baik. Bersama saya, Nan Setiawan, kita akan membahas tema-tema terkini bersama narasumber yang terpercaya, tentu saja dalam pandangan Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, politikus PDIP Budiman Sujatmiko mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Perubahan masa jabatan itu, kata dia, dapat dituangkan dalam revisi Undang-Undang Desa atau dalam peraturan pemerintah. Hal itu disampaikan Budiman usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 17 Januari. Selain berbicara soal masa jabatan kepala desa, Budiman juga mengusulkan anggaran negara untuk desa dipecah lebih spesifik untuk pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Apa motif dibalik usulan perpanjangan masa jabatan Kades? Apa dampaknya jika usulan ini disetujui? Apakah ada manuver politik pengkondisian 3 periode? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut, yakni Bung Wahyudi Almaroki. Assalamualaikum, Bung Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nanang. Alhamdulillah sehat, Bung ya. Alhamdulillah sehat, semoga Anda juga sehat. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Bung Wahyudi, Presiden Jokowi diketahui langsung sepakat memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Usai adanya demonstrasi kepala desa di DPR yang mengajukan perpanjangan masa jabatan. Sebenarnya apa motif dibalik usulan perpanjangan masa jabatan Kades ini, Bu? Iya, motifnya satu, ingin memperpanjang kekuasaan yang dipunyai. Bahkan mungkin bisa jadi ditingkatkan kekuasaan yang dibesarkan, sehingga selain memperpanjang kekuasaan, dia juga ingin memperbesar kekuasaannya atau kewenangannya. Jadi orang kalau dia apa bicara tentang kekuasaan tentu dua itu saja. Jadi ingin mempertahankan atau ingin memperpanjang atau memperbesar kekuasaan. Dan itu tentu tidak ada urusannya dengan kaitan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau kita lihat di sini murni motifnya motif ingin memperpanjang kekuasaan, bukan motif ingin mensejahterakan rakyat. Nah, di situ menurut saya ada persoalan serius. Jadi di mana seorang pemimpin justru yang dipikirkan bagaimana mempertahankan kekuasaan, kemudian memperpanjang kekuasaan, dan bahkan bisa jadi ingin memperbesar kewenangan dari kekuasaannya itu, tanpa melihat apakah rakyatnya jadi lebih baik ataupun daerahnya jadi lebih baik. Ini menurut saya cacat moral dalam konteks ini. Kecuali kalau dia memang berprestasi betul, kemudian kepala desa itu dia apa memang sangat baik dikehendaki rakyat, itu hal yang lain. Tapi dalam konteks ini undang-undang sudah mengatur, tapi mereka kategorinya punya ide yang melawan undang-undang itu. Undang-undang di apa atur kan masa jabatannya hanya 6 tahun, bisa diperpanjang 3 kali. Nah, kalau dia berubah menjadi 9 tahun itu kan apa lebih apa panjang masa jabatannya lagi. Nah, saya pikir ini motifnya hanya motif kekuasaan, bukan motif bagaimana mensejahterakan rakyat. Begitu, Kang Nanang. Baik, Bung Wahyudi, Masya Allah. Eh, Salah satu alasan perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun diharapkan pembangunan desa menjadi lebih maksimal. Apakah betul demikian, Bung Wahyudi? Ya itu bisa jadi betul, tetapi mungkin lebih banyak tidak. Ya, mungkin ada sedikit yang betul, tapi mungkin akan lebih banyak yang tidak betul. Kenapa? Kalau hasil
pilkadesnya, pemilihan kepala desa itu dapat orang yang berkualitas dan sangat dikehendaki rakyat, mungkin jadi pembangunan bisa jadi lancar lebih baik. Tapi fakta yang terjadi kan kebanyakan hasil pilkades itu atau hasil pemilihan pemimpin lewat demokratis itu lebih banyak orang-orang populer, orang-orang yang tidak amanah, yang lebih banyak berkuasa gitu. Nah, kalau itu diperpanjang, maka penderitaan rakyat semakin panjang. Kalau kualitas pemimpinnya buruk, masa jabatannya panjang, berarti penderitaan rakyat jadi lebih panjang. Kalau karakter pemimpinnya itu terlibat kasus korupsi, hobinya korup, kemudian memanipulasi data, pembangunan desa tentu akan terhambat dan bahkan mungkin banyak yang tidak sampai. Dan itu waktunya jadi lebih panjang. Jadi masa rentang untuk melakukan korupsi jadi lebih panjang dan lebih leluasa. Jadi ini menurut saya pisau bermata dua ya. Di satu sisi kalau kadesnya itu memang sangat amanah, sangat kafaah, sangat profesional, sangat memikirkan rakyatnya, ya itu mungkin bisa saja rakyatnya jadi makin baik, jadi sejahtera. Tetapi kalau kita lihat kualitas kepemimpinan sekarang kan lebih banyak dalam konteks ini adalah kepentingan politik yang tadi lebih banyak tidak memikirkan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih banyak bagaimana ingin mempertahankan kekuasaan. Nah, kalau kita lihat situ, apalagi yang banyak menyalahgunakan kewenangan, banyak menyalahgunakan anggaran. Nah, desanya tidak makmur, tapi keluarga dia yang makmur. Jadi, jadi sini bukan bukan kesejahteraan rakyat dan pelayanan kepada rakyat, tapi kesejahteraan keluarga dan kroninya maupun kesejahteraan bagi teman-temannya dia. Dan juga mungkin pelayanannya juga pelayanan yang terbaik untuk keluarganya dan teman-teman dia atau politik dinasti bisa muncul, politik macam-macam bisa muncul. Gitu. Jadi kalau kalau dibilang akan menjamin pembangunan jadi lebih baik ataupun desanya makin lebih sejahtera, rakyatnya jadi lebih makmur, itu belum tentu terjadi. Tapi yang sudah terjadi bahwa praktek-praktek oligarki bisa semakin kuat, praktek-praktek korupsi bisa makin lama, praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan bisa makin panjang, praktek-praktek politik dinasti, politik pertemanan, politik oligarki itu makin panjang dan makin lama di desa ini. Saya pikir itu resiko jauh lebih besar. Begitu, Kang Nanang. Iya, baik. Bung Wahidi, lantas kira-kira apa sih dampaknya jika usulan ini disetujui? Apakah memang ada manuver politik pengkondisian untuk 3 periode? Iya, Silakan, Bu. kalau kita melihat indikasinya ya, dalam konteks mau dikaitkan dengan pengkondisian 3 periode, mungkin agak jumping ya, agak kejauhan. Tetapi kita bisa membaca itu ada indikasi ke arah sana. Kenapa? Indikasinya sama-sama ingin memperpanjang kekuasaan. Jadi kalau kepala desa ingin memperpanjang kekuasaan, kok boleh? Kemudian kok tiba-tiba pemerintah pusat setuju, apalagi Pak Jokowi langsung mengatakan, ya setuju, mendukung dan seterusnya, misalnya. Nah kalau kita melihat itu berarti motifnya hampir sama ini. Kok dalam hal memperpanjang kekuasaan seleranya sama gitu. Pusat menyetujui dan berarti dalam konteks selera untuk memperpanjang kekuasaan pusat tidak ada masalah. Berarti nanti juga kelak dia juga kalau memperpanjang kekuasaan jangan dimasalahkan. Bahkan mungkin akan ada beban moral bagi para kepala desa untuk mendukung supaya perpanjangan nanti timbal balik. Kok dulu kepala desa perpanjangan masa jabatan didukung oleh pusat, oleh presiden. Nah sekarang giliran presiden mau memperpanjang jabatan periode kok kepala desa tidak pada mendukung, karena itu jadi begitu gitu. Jadi kalau kalau kita lihat motifnya ini bisa jadi beban moral sendiri bagi kepala desa yang didukung. Kemudian saya lihat ada selera yang sama sama motifnya, yaitu keduanya ingin memperpanjang kekuasaannya kok didukung oleh pemerintah pusat. Berarti pemerintah pusat menganggap perpanjangan kekuasaan itu tidak ada masalah dan mungkin seleranya sama. Nah, kalau udah begitu kita agak khawatir jangan-jangan atau indikasinya mengarah bahwa nanti ada saling dukung setelah kepala desa didukung bisa memperpanjang jadi 9 tahun. Nah, giliran kepala desa diminta, lo dulu sudah didukung 9 tahun kok sekarang kita mau memperpanjang kalian tak dukung. Jadi ini yang menurut saya juga mengkhawatirkan. Berarti indikasi ke arah sana itu bisa saja terjadi. Dan mungkin juga kalau dibilang indikasinya kuat, ya cukup kuat. Kira-kira begitu. Begitu Iya, Kang Ana. baik. Terakhir, Bung Wahyudi. Apakah perpanjangan masa jabatan presiden sebab kepala desa di sistem demokrasi
bisa terjebak dalam otoritarian skala mikro yang justru akan memperuncing polarisasi. Apakah polarisasi tersebut akan lebih terakumulasi dan menjadi bom waktu yang bisa menimbulkan kekacauan yang lebih besar, Bu? Ya, begini. Adanya dulu apa usulan kepala desa itu hanya 6 tahun, gitu ya, dan kemudian boleh dipilih kembali selama 2 kali dan ketiga kali. Jadi itu kan diukur bahwa berarti seorang kepala desa kelak kalau dia memang sangat diinginkan oleh masyarakatnya bisa 18 tahun dia berkuasa di desanya. Kalau dia bisa 18 tahun berkuasa kan berarti memang sangat diinginkan oleh masyarakat desanya. Tapi dia bisa dievaluasi setiap 6 tahun. Artinya begitu 6 tahun dilihat kinerjanya kok buruk, masyarakat tentu milih yang lain. Atau ada peluang untuk mengganti dengan yang lain setiap 6 tahun. Nah kalau dibikin 9 tahun, itu kan eh, 1,5 kali lipatnya dari 6 tahun gitu kira-kira ya. Jadi dia menjadi lebih panjang gitu. Kalaupun dapat pemimpin kepala desa yang korup atau yang buruk atau yang tidak peduli dengan rakyatnya, butuh waktu 9 tahun untuk mengevaluasi gitu. Jadi 9 tahun itu cukup lama. Kalau dia korup dia bisa kaya juga gitu. Kalau dia berhasil membangun kesejahteraan keluarganya dan masyarakat yang tidak bangun kesejahteraannya dapat juga gitu kira-kira. Jadi kalau menurut saya memang ini berbahaya. Kenapa dulu dibikin 6 tahun itu memang ada filosofi bahwa supaya bisa lebih cepat dievaluasi oleh rakyat. Kalau 6 tahun sekali bagus diperpanjang, kalau bagus lagi bisa diperpanjang lagi. Tapi kalau dia buruk atau tidak baik, maka dia diganti dengan pemimpin yang lain di desa itu. Nah itu kalau dia tidak ada evaluasi yang seperti itu, ya jadi otoriter nanti. Nah, kalau dia 9 tahun berkuasa, semakin kuat cengkeramannya, semakin kuat pengaruhnya kepada apa akses simpul-simpul kekuasaan di desa, sehingga dia bisa mengkondisikan untuk mendukung dia 9 tahun berikutnya. Dan rakyat tidak punya apa kemampuan lagi untuk memilih kecuali nunggu 9 tahun, karena beda dengan sebelumnya 6 tahun bisa dievaluasi. Ini tunggu 9 tahun berarti tambah 3 tahun lagi. 3 tahun itu waktu yang cukup lama untuk seorang berkuasa dan melakukan banyak hal di situ dengan kewenangan yang dimiliki. Apalagi seorang kepala desa, hampir semua kewenangan dia miliki di wilayahnya itu. Bahkan ini juga bisa menimbulkan kalau dibilang oh karakter otoritarian. Nah mungkin sekarang orang lebih cenderung uh, istilahnya watak Fir'aun. Nah itu yang lagi ngetren sekarang kan. Dikhawatirkan pemimpin itu punya watak-watak Fir'aun. Apa watak Fir'aun? Ingin menjadikan dirinya besar, tidak mau tunduk dengan aturan Tuhan. Bahkan Nabi Musa menasihati mendakwahinya dia justru melawan gitu, bahkan mengaku diri melebihi Tuhan. Nah itu kita khawatir kalau seorang pemimpin itu lama dalam diberi jabatannya, waktu jabatannya, itu bisa muncul karakter-karakter seperti itu. Dengan begitu rakyat juga tidak punya kesempatan untuk melakukan koreksi ataupun melakukan perbaikan, butuh waktu yang panjang. Apalagi sistemnya untuk dia terpilih itu kan butuh biaya, butuh konsolidasi. Mungkin di situ juga dia tentu berpikir kalau 9 tahun lumayan lah bisa menutupi berbagai biaya sehingga dia akan jor-joran juga untuk membiayai politiknya ketika kampanye maupun ketika pemilihan kepala desa. Dan saya pikir ini presiden yang buruk ya. Menurut saya, kalaupun mungkin pemilihan tidak secara langsung, mungkin biayanya jauh lebih murah dan tentu orang tidak akan berbondong-bondong untuk berebut menjadi kepala desa. Kalau dia misalnya tidak banyak peluang untuk melakukan kebijakan yang abuse of power, saya pikir akan menjadi karakter yang baik. Oleh karenanya, menurut saya perpanjangan waktu 9 tahun dengan sistem politik demokrasi yang begitu mahal justru akan berbahaya, bisa menimbulkan watak-watak otoritarianisme maupun watak-watak diktator atau watak-watak menuju kezaliman atau bahasa kerennya watak-watak Fir'aun bisa tumbuh dan berkembang. Oleh karenanya dengan sistem yang begitu mahal harusnya sistemnya diganti dulu, diubah dulu, baru kita mencari orang yang berkualitas dengan karakter. Saya pikir begitu, Kang Nanang. Ya, baik. Terima kasih Bung Wahyudi atas pemaparannya. Semoga pemaparan tadi juga didengarkan oleh para kepala desa kita.
Sehingga menjadi sebuah wawasan dan menjadi sebuah pertanggungjawaban bahwa mereka adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Baik, terima kasih Bung Wahyudi atas pemaparannya. Semoga sehat dan sukses selalu. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Wahyudi Al-Maroki. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan dari apa yang kita sampaikan tadi. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen positif, dan sebarkan sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.